Guys, balik lagi bersama gua di channel FGA Kreatif. Kali ini gua akan berbagi tutorial lagi. Nah, karena di sini gua sudah menyiapkan sketsa, karena proses sketsa itu ya apa ya? Ya penting nggak penting sih, yang penting kan nanti diproses inking. Untuk sketsa ya kayak biasa aja. Di sini gua udah ada 3 sketsa dan untuk desain yang lainnya udah ada di bawahnya. Tinggal kita pilih mau yang mana dulu. Di sini gua pilih yang tengkorak dulu. Sini mungkin kalian sudah tidak terlalu aneh ya, karena mungkin ya kalian udah familiar dengan desain yang ini. Dan karena gua di sini akan menggambarnya, jadi gua di sini akan langsung aja memberikan cara inking yang lumayan tricky lah. Di sini gua seperti biasa ke fountain pen, tapi untuk minimal size-nya mana ya? Minimum size-nya gua kasih angka 10% aja ya. 10%. Kalau max size nya gua di 128 aja biar gak terlalu kebesaran. Oke. Nah, untuk proses inking yaitu kalian tambahkan dulu layer seperti biasa. Ini nih ya, ini yang namanya layer ya, yang 2 ini kan yang aktif, yang ada birunya, bukan yang ada badaknya, tapi yang ada birunya itu yang aktif. Nah, untuk layer sketsa yang bawah ini kan maksudnya ke sketching ya, sketsa itu ada beberapa tahapan, yaitu untuk basic, kemudian detailing dan lain-lain lah. Sebenarnya untuk proses detailing itu bisa nanti di bagian inking, tapi karena kebanyakan ketika proses inking itu kayak pengen cepet beres, jadi ya alangkah baiknya dilakukan di awal saja untuk proses detailing dan lain-lainnya. Kalau misalkan nanti di proses inking itu bisa apa ya, bisa kalian tambahkan aja yang namanya ini apa namanya tuh, tinggal penambahan aja lah istilahnya. Di sini gue stabilizernya masih di 60 dan gue naikin lagi ke 70 supaya outline-nya lebih rapi, karena ya gue juga belum jago-jago banget sih ya, cuma kayak gini aja lah. Bisa kalian lihat aja yang jago yang enggaknya. Kalau gue masih di basic. Jadi di sini untuk proses inking itu yang paling kalian harus perhatikan adalah pertama sketsa awalnya. Jadi misalkan sketsa awalnya gimana kurang ya, kalian bisa bereskan di nanti proses inking seperti yang gue lakukan nih. Kalau misalnya dirasa kebesaran tinggal ya kecilin aja gitu. Oke, ini untuk outlines. Kemudian untuk bagian hidung gue gambarkan juga di sini. Tapi kalau misalkan pakai radius gitu nanti hasilnya kayak kurang ya, gua balik lagi ke 60. Nah, untuk radius itu sebenarnya radius bukan apa ya, stabilizer itu kalian bisa atur-atur sendiri ya. Sebenarnya kalian tinggal atur segimana nyamannya kalian aja, kayak kalian ke cewek kalian aja, makin nyaman ya makin bagus gitu loh. Nah, untuk di proses gambar juga sama, harus kalian cari posisi nyamannya dulu. Kalau udah nyaman ya udah tinggal lanjut lagi. Kemudian di sini karena udah ada detailing, paling tinggal modifikasi dikit aja, kayak garisnya dibikin bengkok dan inilah, pokoknya terserah kalian mau gimana. Intinya kalau untuk proses inking ini ya kurang lebih seperti ini aja. Gak ada misalkan oh mungkin lu pakai trik bang, gak ada trik-trik. Soalnya kan kalau inking itu salah satu proses yang menentukan hasil kedepannya. Kalau sketsa kan masih dirubah, kalau inking itu ya emang masih bisa dirubah, tapi itu udah masuknya ke base ya, atau bisa disebut apa ya, itu udah masuknya proses utama lah kalau di bagian inking. Kemudian untuk bagian mata seperti biasa. Untuk ketebalan kalian bisa tambahin aja, misalkan double, atau kalian misalkan bisa diulang lagi ya, terserah senyamannya kalian, seenaknya kalian aja. Kemudian ya di sini juga. Nah, itu untuk bagian kiri sini ya, mau rapi mau enggak itu pilihan ya sebenarnya. Tapi di sini kayak gue lebih suka yang
agak kurang-kurang rapi gitu. Gak tahu kenapa ya, apa karena guanya belum jago jadi suka yang style-style aneh. Nah, untuk bagian kepala ya kurang lebih gini aja. Mau sekalian ditambahin kayak gini ya gak apa-apa, supaya nanti proses kedepannya itu tidak harus ngulang-ngulang lagi. Di sini untuk di bagian kepala akan ada yang gua ini ya, gua modif-modif juga sebenarnya. Tapi ya next lah. Kemudian jangan dulu ke bagian atas ya, usahakan dibereskan dulu untuk di bagian kepalanya. Karena kenapa? Karena kalau menurut gua gini ya, kalau kepala itu kan bagian yang paling penting, yang harus emang harus dibikin ya, semuanya juga harus dibikin sih, tapi ya kalian fokuskan dulu ke objek yang utama. Kalau rambut yang kayak gitu kan masuknya ke ornamen, jadi diusahakan fokus dulu ke bagian objek utamanya, jangan dulu ke ornamen lainnya gitu loh, diusahakan. Jadi kalian usahakan aja seperti itu. Menurut bang, misalkan bagian gigi itu gimana ya, tinggal kalian gambar aja, soalnya kan prosesnya sama, cuma gitu-gitu doang. Apalagi kalau kalian udah nemu sketsa yang bagus nih, itu kalian tinggal pinter-pinternya aja lah. Kalau gua biasanya seperti itu. Nah, jadi kalian juga harus bisa membuat, ya bukan harus bisa menggambar ya, tapi harus bisa meminimalisir kesalahan lah dari proses mulai dari proses inking ataupun proses yang lainnya juga. Kalian harus detail lah, diusahakan istilahnya harus sampai jadilah, jangan sampai sketsanya acak-acakan nanti hasilnya pengen bagus ya, itu juga gak apa-apa, yang bagus juga. Intinya kalau untuk proses sketching ini ya, kalau gua cukup seperti ini aja ya. Gini nih ya kalau gua, jadi lebih enaknya sketsa dulu, karena kalau sketsa kan bisa sambil main atau sambil apalah. Karena gue juga jujur ini gue bikin sketsa itu sambil main ya, dan ketika sampai rumah baru gue fokuskan lagi dengan cara apa ya, dengan cara seperti ini ya, dibikin konten kemudian langsung gue bikin lagi kayak ini, kayak ada yang kurang nanti tinggal ditambahin aja. Nah, kalau gua gini aja simple kan ya, mungkin menurut orang-orang itu mah lu jiplak ya, asalkan ini ya, sebenarnya asalkan kita improve ya, bukan jiplak. Yang jiplak itu yang plek ketiplek full sama dari karya orangnya, itu jiplak. Kalau misalkan kalian mau gambar juga, gambar ulang karya yang gua bikin ini atau gambar yang gua bikin ini ya, kalian tinggal bikin aja bebas. Referensinya misalkan dari gua, boleh saja, gua gak larang, tinggal kalian ambil aja. Kalau untuk referensi asal jangan comot karya, kalau itu gua gak respect. Kalau mau kalian ambil buat referensi ya boleh-boleh aja, gua gak ngelarang. Nah, kalau untuk sketsa cukup seperti itu saja ya. Jadi sebelum kalian proses inking itu diusahakan bikin sketsa yang bagus, yang menarik lah, yang emang bener-bener lu suka dulu. Bahkan dari sketsa itu kan kalian bisa kumpulin beberapa referensi tuh, bisa kalian combine atau digabungkan dari beberapa referensi yang kalian ambil.
Kalian tinggal gabungkan aja. Kemudian kalian buatlah jadi satu karya. Meskipun sekarang banyak yang bilang, sekarang kan ada AI. Ya AI meskipun itu kan nggak ada lisensi. Jadi kalau kita mau misalkan bending, nanti misalkan mau ambil karena ini karya kita, ada orang lainnya ambil. Nah kalau ketahuan dari pihak AI yang kita pakai kan makin repot nanti. Soalnya kan itu bukan pure buatan kalian. Oke, itu info yang gua sedikit kasih tahu lah ke kalian yang baru mulai belajar atau apa. Meskipun ada AI sekarang, tapi ya itu gak respect lah gua kalau bagi gua sendiri. Soalnya lebih baik karya sendiri meskipun jelek daripada bagus tapi karya orang. AI kan ya berarti itu karya orang, bukan karya lu sendiri. Harusnya lu malu misalkan gini dong, lebih bagus AI dan lain-lain. Ya AI apa itu? Tinggal jago bikin promptnya aja. Beda sama hasil tangan sendiri. Dan juga kalau hasil AI itu ya udah kelihatan lah, dari outline-nya juga kelihatan. Soalnya ada kalau AI itu bener-bener rapi. Makanya di sini kayak gue bikin yang outline kayak yang kurang rapi, bukan semata-mata karena gue belum bisa juga, tapi harus punya ciri khas. Ya mungkin sampai kapanpun kayak gue kalau udah nyaman ya udah gue bikin yang style outline yang sama. Kalau outline kan emang gak harus bener-bener rapi banget ya, itu kan selera ya. Kalau gue seleranya kayak gini, kayak orang yang tolol ya gak apa-apa. Meskipun suatu saat nanti gue jago tapi skillnya dikira orang kayak orang tolol ya gak apa-apa. Sini itu kan bebas karena pilihan, mau kita anggapin gimana pun itu ya terserah. Nah di sini gue sedikit kasih beberapa detail yang mungkin merenya bagi orang-orang lain mah kurang apa sih gunanya, tapi ya istilahnya disebutnya kayak ini mah hanya pemanis gitu loh, supaya gambar lebih hidup aja. Meskipun ya gambar ya nggak ada gambar yang hidup gitu, semuanya gambar ya mati. Nah di sini kayak gini gitu. Ini untuk di bagian rahang ya. Kemudian kayak apa lagi ya? Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah. Kalian bisa tiru cara gua bikin outline ataupun ya banyak lah yang masih bisa diikutin. Dan karena di sini juga kalau gua kan kontennya lebih ke tutorial, jadi kalian bebas mau bikin yang kayak gimana pun itu. Nanti gua akan kasih ke proses yang namanya coloring dan juga detailingnya. Oke. Nah, di sini gua akan kasih sedikit gambaran ya kalau misalkan kalian mau improve gambar. Caranya kayak gini ya. Tambahkan dulu layar. Pilih ya warna sesuaikan outline tadi ya. Gua akan pilih warna hitam. Ya, warna hitam. Misal di sini ada lelehan, kalian mau tambahin. Tinggal kalian tambahin aja kayak gini. Gitu. Sesimpel itu misal. Gini. Kemudian nanti di sebelah sini mau bikin yang kayak lelehan yang lebih ekstrim lagi boleh. Misalkan di sini mau ditambahin kayak lelehannya kayak tadi, itu bebas ya, terserah kalian. Karena kan ya seperti yang sering gue bilang, kalau ilustrasi itu tergantung siapa yang bikin dan tergantung apa inspirasi yang kita ambil ya. Sini gue akan tambahin juga kayak lelehan-lelehan kayak gitu. Kemudian ada lagi misalnya di sebelah sini lelehan yang kurang ya, maksudnya bukan kurang bagus ya, yang ya lelehan-lelehan gitulah. Tinggal kalian tambah-tambahkan aja, sesimpel itu loh.
Ya oke, paham ya, kayak gitu aja sih kalau kalian mau tambahkan. Kemudian untuk bagian yang kosong ini, misalkan ini kan ada garisnya bang, tinggal kalian gini aja ke layar yang tadi yang awal kalian bikin, hapusnya gua harus ganti dulu ya ke basic yang ini, yang live. Nah kalau gua biasanya kayak gini, ini memberikan kesan lebih rapi ya. Misalkan gini, bang itu nanti ngaruh gak? Ya enggak ngaruh sama sekali ke layar utama kita, nggak ada ngaruhnya. Misalkan setelah dihapus-hapus kayak gini, apakah akan bocor ketika ditambahkan warna? Enggak. Ini gue contohkan ya, ini kan nih udah jelas ya, ini berbeda layar ya, layar 1, layar 2 ya, layar 2 ya, layar 3. Ini gue kasih contoh kayak gini, ini layar utama yang kita bikin di awal, ini layar yang ditambah tadi. Kemudian kalau misalkan kita mau filter, apakah akan bocor seperti di Infinity Design? Tentu tidak, karena di sini ada fitur yang namanya ini, kita bisa pilih fill color di misalkan seakan-akan ini dalam satu layer yang sama lah ketika kita mau coloring. Nah kalau ini kan di satu layer yang kita aktif, misalkan ini kan kayak aktif ini, gue contohkan ya. Ini kalau misalkan di fill tool nanti hasilnya bakal gimana? Ini gue contohkan, ngeblank kan. Nah kemudian kalau misalkan kita aktifkan yang ini, yang timpa ke seluruh layar, ini berarti otomatis seluruh layarnya aktif. Dan kalau misalkan mau di coloring, gue kasih contoh warna orange nih. Nah jadi aktifnya hanya yang itu aja. Nah itu kelebihan dari aplikasi ini ya, mirip kayak Procreate tapi lebih tepatnya ini yang bisa digunakan di semua device lah, karena di iPad pun ada. Jadi kalian misalkan suatu saat nanti mau bikin ilustrasi kemudian mau pindah ke Procreate ya tinggal pindah aja, karena emang lebih apa ya, lebih bagus lah kalau di Procreate itu ya, seperti itu ya. Ini gue hanya menyentuhkan saja, tinggal kalau misalkan udah ya udah tinggal undo. Dan layarnya harus dihapus ya, tentu gak harus, tinggal kita pindah lagi ke atas dan ganti warna buat outline dan lanjutkan. Sesimpel itu loh. Ya jadi kalian jangan terlalu bingung misalkan ini gambarnya nanti bakal kayak gimana ya. Intinya kalian buat aja gambar dahulu dan bikin yang menurut kalian bagus lah. Ini kan kayak gue kayak ngasal-ngasal gitu ya. Ya emang bebas, mau ngasal mau terstruktur juga boleh, tergantung dari inginnya kalian aja. Kemudian udah, ini gua tambahkan lelehan lagi kayak gitu. Nah udah, yang tidak kepakainya tinggal seperti tadi aja dihapus. Ya jadi caranya cukup seperti itu aja ya guys. Jangan sampai kalian hanya bermain di satu layar aja, karena sudah disediakan beberapa layar ya, dimanfaatkanlah dengan baik. Oke. Oke, di sini gua akan melanjutkan ke proses detailing ya. Untuk detailing seperti ini ya. Ini udah bentuknya ke base ya, base color, base line art atau basic line art. Kemudian ini kan masih mengikuti alur-alur yang awal ya, cuma ditambahin beberapa aja. Untuk detailing kan beda lagi. Nah di sini gua akan mencontohkan, gua akan tutup dulu untuk si apa namanya itu sketsanya, biar lebih kelihatan detailnya seperti apa ya nanti di bagian ini ya.
Nah, di sini gua udah menghitamkan di bagian beberapa, kemudian gua akan hapus. Kenapa harus dihapus lagi? Ya tentunya karena kebutuhan. Nah, gua udah pindah ke fountain pen dan jangan lupa disetting dulu ukurannya. Kemudian cek lagi bukan cek, langsung aja hapus di bagian yang tidak diperlukan. Jangan lupa untuk tadi bagian yang dipisahnya, gabungkan dulu ke bawah, merge down. Setelah di merge baru tambahkan gini. Nah itu sebenarnya penting nggak penting, tapi ya supaya lebih apa ya, lebih enak aja dilihatnya. Nah ini seperti ini ya, tinggal tampilin aja seperti itu. Nah itu udah beberapa penghapusan, tinggal misalkan ada yang belum cocok, belum pas, ya tinggal hapus saja. Intinya kalau untuk proses detailing itu kita harus lebih sering mengecek bagian-bagian mana aja yang misalkan kira-kira harus ada penghapusan. Nah misalkan contoh kayak gini ya, beberapa bagian yang memang harus mendapatkan beberapa goresan yang harus dihapus. Nah kurang lebih seperti itu saja ya. Nah, gue biasanya menggunakan cara seperti itu aja. Karena kenapa ya? Karena kalau misalkan nggak penting ya emang iya buat apa gitu, kayak bikin digambar ya dicoret-coret lagi. Tapi kalau untuk menambahkan kesan estetikanya itu emang sangat bagus. Nah biasanya gue cuma menggunakan cara seperti itu aja. Kalau misalkan ada bagian tengah yang mau dibolongin, tinggal bolongin aja gitu. Supaya lebih cocok lagi, nanti biasanya gue tambahkan kayak gini. Nah biasanya kayak ditambah kayak gitu aja, kayak gini-gini, apa gini-gini, nah bukan gitu ya. Ya pokoknya harus ada yang ditambahin, ada dikurangin, ada ditambahin, kayak gitu aja simpelnya. Nah jadi untuk proses detailing itu hanya seperti itu aja ya guys. Kalau misalkan ada bagian kurang tinggal tambahin, ada yang bagian berlebih tinggal dihapus aja, seperti itu. Oke, di sini setelah selesai proses basic color atau bukan basic color, sering kelupaan. Pewarnaan ini ya, base outline atau line art, bisa langsung ke bagian ini. Pewarnaan. Untuk bagian pewarnaan gua biasanya langsung aja pilih base color yang akan gua pilih. Di sini gua akan mewarnai di bagian tengkoraknya, tapi untuk tengkoraknya belum tahu warna apa, mungkin warna pink dulu atau warna apa ya. Ya gue coba aja warna pink, kalau misalkan cocok ya tinggal lanjut, kalau gak cocok ya gak usah. Kayak gini ya.
untuk proses coloringnya. Sebenarnya gak usah di tab satu-satu juga bisa, yaitu dengan cara di draw pinggirannya. Misalkan gue contohkan ya kayak gini itu, tapi kan emang makan waktu, jadi lebih cepatnya kayak gini aja. Nah seperti itu untuk pewarnaan. Dan juga kalian juga harus tahu dulu ya sebelum kalian pewarnaan itu, supaya tidak salah mewarnainya. Nah kayak misalkan bagian bolong-bolong kecil kan gak mungkin harus dipiltulkan lama ya, jadi kalian tinggal slide aja. Kemudian jangan lupa di bagian pojokan, karena itu biasanya kayak gak kegambar gitu, gak kewarnain lah. Ini juga bagian ini. Kemudian apalagi untuk tengkorak, dan ya untuk pewarnaan di bagian gigi gue akan menggunakan warna yang sama aja ya, yang sama kayak warna tengkorak, karena kan ya mana mungkin ya warna tengkorak beda sama warna gigi gitu. Biasanya gue langsung aja di shade gini, jadi ya enak lah. Itu berlaku juga untuk pewarnaan yang lainnya ya. Untuk proses coloring hanya seperti itu saja, kecuali mungkin bagian mata mau diwarnain sama atau enggak, itu tergantung dari pilihan kalian. Itu bebas ya, mau kalian warnain atau enggak itu urusan kalian kalau untuk bagian mata. Dan sekian untuk tutorialnya, nanti kita lanjut ke bagian shading, karena untuk coloring tinggal kalian drag and drop saja. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you di next tutorial.